Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzan NIM 1955201141 dari Prodi Teknik Informatika akan melanjutkan praktikum yang ketiga tentang relasi antar tabel. Langsung saja kita ke CMD-nya ya. Kita buka CMD-nya. Nah, di sini di video praktikum sebelumnya saya sudah memiliki dua tabel. Tabel pertama yaitu tabel buku, yang kedua adalah tabel pengarang. Di mana tabel buku dan tabel pengarang ini kita akan jadikan tabel master. Nah, untuk relasi antar tabelnya itu kita memerlukan satu tabel lagi yang akan kita jadikan tabel transaksi ya. Nah, di mana tabel transaksi itu akan menampung ID buku dan ID pengarang, di mana ID buku dan ID pengarang itu kita akan jadikan origin key. Nah, langsung saja kita buat tabel buku pengarangnya sebagai tabel transaksi. Nah, di sini penulisan ID buku itu tidak boleh sembarangan ya, karena kita akan merelasikan antar tabel nih. Jadi ID buku ini diambil dari atribut ID buku yang ada pada tabel buku. Jadi huruf besar, huruf kecilnya itu harus sama. Sama juga seperti ID pengarang. Itu huruf besar, huruf kecilnya itu harus sama. Nah, lalu kita berikan sebuah batasan nilai origin key dengan cara constraint, di mana constraint ini memberikan sebuah batasan berupa origin key ya. Nah, lalu kita tentukan nih origin key yang akan kita ambil atribut mana. Berarti atribut pada tabel buku yaitu ID buku. Nah, ID buku ini referensinya dari mana nih? Kita tentukan dulu. Jadi kita tulis tabel yang akan kita jadikan. Lalu masukkan atribut primary key-nya. Nah, maksud on update cascade dan on delete cascade merupakan suatu perintah di mana ketika kita akan menghapus tabel masternya, itu akan mempengaruhi tabel transaksinya yang menampung sebuah origin key-nya ya. Nanti akan kita contohkan salah satunya. Lalu kita enter dulu ini, kita tentukan yang ID pengarang dulu. Kita rubah. Ini juga nama tabelnya harus kita rubah. Kita enter. Jangan lupa tutup kurungnya, lalu tutup koma. Nah, ini pembuatan dalam buku pengarang itu sudah selesai. Kita akan coba lihat struktur dari tabel buku pengarang. Caranya titik koma. Nah, di sini ID buku dan ID pengarang itu sudah bukan menjadi primary key ya, namun dia itu sudah menjadi kunci tamu atau origin key. Lalu kita inputkan sebuah data di dalam tabel buku pengarang. Caranya
Nah, karena ID dalam buku pengarang itu bentuknya varchar, kita kasih tanda kutip. Nah, BP ini merupakan sebuah singkatan atau inialisasi dari buku pengarang. Nah, jadi kalian tuh bisa inialisasi sendiri, bukan BP saja ya. Bisa kalian tentukan AB atau AD sesuai dengan keinginan atau dari tabel tersebut. Kita kasih tanda kutip. Nah, ini maksudnya 2 dan 3 itu merupakan kita akan memasukkan ID buku yang nomor 2, sedangkan ID pengarang itu nomor 3. Lalu kita pisahkan dengan koma. Nah, di sini kita ketik juga 2,3 ya. Kita pisahkan dengan koma. Lalu kita masukkan lagi. Enter. Nah, kita coba inputkan 5 dulu. Lalu kita berikan titik koma di akhirnya. Nah, terus kita ingin melihat inputannya itu seperti apa dengan cara select. Nah, ini sudah masuk ya. Ini maksudnya itu ID buku yang pertama itu dikarang oleh ID pengarang yang kedua. Begitu juga seterusnya. Cara kita akan melihatnya itu menggunakan perintah clause-aware dengan membandingkan tabel dan atribut ke dalam tabel serta origin key-nya ya. Dengan cara kita tentukan dulu apa yang akan mau kita tampilkan nama atributnya, berarti select judul. Judul ini saya ambil dari nama atribut yang berada pada tabel buku, ini dia judul. Lalu kita kasih koma. Nah, nama ini saya ambil dari atribut nama dari tabel pengarang. Kita askan untuk membedakannya. Jangan lupa tanda petik nama pengarang. Jangan lupa tanda petik juga. Kita enter supaya rapi promnya. Lalu kita tambahkan N. Lalu kita akhiri dengan titik koma. Nah, ini sudah tampil ya. Ini judul dan nama pengarangnya. Artinya membangun database itu dikarang oleh Sri Hartati dan Alizaki. Sedangkan menginstal ulang PC dengan aman itu dikarang oleh Edi Winarno dan Alizaki. Lalu gimana kita cara mengetahui stok yang dikarang oleh nama pengarang ini? Kita tambahkan saja di atasnya select judul, kita tambahkan stok. Nah, stok ini diambil dari nama atribut yang ada pada tabel buku ya. Ini ada stok. Lalu kita enter. 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 Nah, ini dia.
judul buku membangun database itu memiliki stok 55, sedangkan menginstal ulang pencadangan lama itu sebanyak 32. Nah, yang dimaksud on update dan on delete itu kita akan coba hapus salah satu kolom, salah satu ini ya, field yang ada pada tabel pengarang. Misal kita akan hapus ID pengarang itu yang nomor 1. Yang nomor 1 ya. Nah, jadi kemungkinan nanti yang 3_1 itu akan terhapus. Lalu kita titik koma. Nah, ini sudah kita hapus. Coba kita lihat yang di select tabel buku pengarang. Titik koma. Nah, ini yang tadinya kita ada ID pengarang 1 itu akan terhapus. Itu yang dimaksud on update dan on delete _c. Nah, tadi kan baru delete ya. Bagaimana kita menambahkan satu atribut atau satu kolom dalam satu masukannya dalam ID pengarang. Coba kita insert dulu satu. Sebelumnya kita tampilkan tabelnya dulu supaya mempermudah. Lalu kita insert. Kasih nol karena belum ada gelar depannya. Nah, lalu kita insertkan pada buku pengarang. Bentar, maaf, salah. Kita kelebihan tanda kutip, tanda kurung. Enter ini baru benar. Lalu kita lihat atribut atau isi dalam buku pengarang. Sekian video tabel relasi antar tabel yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.